Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih bersama saya Anandreas Moro. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang materi dasar gambar teknik ya. Materi ini eh, bisa diterapkan atau diajarkan kepada kepada jurusan teknik mesin ataupun teknik otomotif ya, kelas 10 jenjang SMK seperti itu. Kemarin saya sudah mengirimkan bentuk modul tentang kelengkapan gambar teknik ya. Jadi ini merupakan materi pertama, materi dasar tentang gambar teknik mesin ataupun gambar teknik otomotif seperti itu. Pertama kali yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari lebih lanjut, lebih detail tentang gambar teknik mesin maupun gambar teknik otomotif ya, kita harus mengetahui tentang kelengkapan dari gambar teknik itu sendiri ya. Bagaimana cara menggunakannya kita harus memahami ya. Setelah kita memahami apa saja peralatan gambar teknik dan kemudian bisa memahami bagaimana cara penggunaannya, maka kita bisa selanjutnya untuk mempelajari lebih detail lagi tentang gambar teknik. Kita bisa mempelajari tentang garis dan macam-macamnya ya. Tapi sebelum itu kita harus mempelajari peralatan gambar teknik terlebih dahulu. Oke. Saya yang pertama ini akan menampilkan modulnya kemarin, tapi ini dalam bentuk PowerPoint-nya seperti itu ya. Ya, ini yang kemarin saya berikan, oke ya, kepada anak-anak. Oke anak-anak, di pertemuan pertama kemarin saya mengirimkan modul ini dan sekarang saya akan membahasnya ya dalam bentuk video. Pada KD 3.1 dan dengan 4.1 itu erat kaitannya dengan kelengkapan gambar teknik ya. Jadi memang kita mempelajari tentang alat-alat gambar teknik seperti itu. Sebelum kita lebih jauh, saya akan sedikit membahas sih tentang fungsi gambar teknik ya. Sebenarnya apa sih fungsinya gambar teknik itu ya kan? Apa bedanya dengan gambar yang lain seperti itu kan ya. Oke. Dari segi fungsi anak-anak, gambar teknik itu dia memiliki beberapa fungsi yang mana itu akan membedakan antara ilmu gambar secara umum atau dengan tujuan seni ya dengan gambar teknik itu sendiri ya. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi lain selain untuk estetika dan lain-lain ya di gambar teknik itu. Yang itu akan membedakan antara ilmu gambar secara umum tentang seni dan ilmu gambar teknik. Yang pertama itu adalah untuk menyampaikan informasi ya. Terus kemudian di sini untuk menyimpan dan menggunakan keterangan dan penggunaan keterangan atau data teknis. Yang ketiga adalah cara untuk memikirkan atau perencanaan dalam penyiapan informasi. Jadi di gambar teknik itu selain kita itu ada tujuan seni, karena memang di gambar teknik juga harus ada nilai seninya, harus rapi ya. Karena kalau nggak rapi, yaitu tadi pertama adalah untuk penyampaian informasi, penyampaian penggunaan keterangan,
kemudian cara untuk merencanakan sesuatu. Ya. Jadi di gambar teknik itu selain estetika, karena penting juga estetika. Estetika itu erat kaitannya dengan kerapian dan lain-lain. Karena itu di sini fungsinya adalah untuk penyampaian informasi. Kita sebagai sebagai desainer misalnya, sebagai arsitek misalnya, ya, itu kan kita memberikan informasi melalui gambar, yang mana gambar itu akan kita berikan ke eksekutor. Ketika kita tidak bisa memberikan gambar yang jelas, itu pasti bingung orang yang mau mengeksekusi, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lebih gampangnya di sini ada contoh. Kita buka contohnya. Ya, ini untuk pertama contoh gambar teknik. Ya. Nah, ini anak-anak, ini ada banyak sekali contoh gambar teknik. Kalian bisa melihat di Google banyak sekali contoh-contoh gambar teknik. Ya, saya buka satu saja di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya, inilah salah satu contoh bentuk gambar teknik, ya. Selain memang estetika, kita memang harus mementingkan, kita juga harus tidak boleh mengesampingkan estetika ataupun kerapian dan lain-lain. Karena di sini gambar teknik itu erat kaitannya dengan informasi, data informasi. Kalau gambarnya tidak baik, tidak rapi, juga bingung juga untuk memberikan untuk memberikan informasi kepada eksekutor, ya. Selain itu, yang lebih penting lagi di sini ada ukuran-ukuran atau biasa kita sebut dimensi. Nah, ini yang membedakan gambar teknik dengan gambar secara umum untuk estetika, ya. Karena di sini ada data informasi. Ukurannya berapa, ya, jaraknya berapa, ini dibuat dengan pengerjaan ulir apa, ya, M5 misalnya, dan lain-lain. Ini adalah gambar teknik, ya. Fungsinya selain dia memang rapi, memang harus rapi gambarnya, ya. Tujuannya untuk mendata informasi. Ini gambar seni, gambar untuk secara umum kita bisa melihat, ya. Ini gambar yang secara umum kita kenal, karena tujuannya adalah untuk kesenian, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peralatan dan perlengkapan menggambar, ya. Yang pertama tentang kertas gambar, ya. Menurut standar ISO, anak-anak, ukuran kertas yang biasa digunakan itu ada beberapa ukuran, ya. Adapun ukurannya seperti ini, dari mulai A0, A1, A2, A3 sampai A4, ya. Nah, ini jika kita amati, ya, di sini A0, ya. A0 itu ukurannya dengan lebar 841 mm kali panjangnya 1189 mm, ya kan? Nah, di sini kalau kita amati, ini A0 itu adalah ini luas secara umum, secara yang paling luas. Kemudian kita potong, kita lipat titik tengahnya menjadi kertas A1 ukurannya. Kertas A1 panjangnya itu kita bagi dua, jadi kertas A2. Kertas A2 pun sama, bagi dua jadi kertas A3. Jadi kalian kalau sulit untuk menghafalkan, kok banyak sekali ukurannya, nanti sulit. Kalian cukup menghafalkan misalnya A0 saja. Nanti untuk A1 berarti berapa ya? Panjangnya kita lipat. Oh, setengahnya dari 1189 dan lain-lain, ya. Adapun
Untuk pemberian garis tepi anak-anak, kalau kertas A0 dan A1 itu pemberian garis tepinya adalah 20 mm. Selain kertas A0 dan A1 itu menggunakan garis tepi 10 mm. Begitu ya. Oke, selanjutnya ini tentang meja gambar. Ya. Di gambar teknik kita perlu kemudahan, ya. Salah satu media untuk meletakkan gambar supaya dia tetap presisi pada kesikuannya itu adalah meja gambar. Kertas kita letakkan meja gambar, di sana ada, kita lihat gambarnya di sini ada. Nah, di sini ada siku ya, yang mana itu untuk mengatur kesikuan dari kelurusan, ketegak lurusan dari kertas gambar. Seperti itu. Kita untuk mempermudah itu semua menggunakan meja gambar ini. Ya. Sini kita lihat contohnya, misalnya di Google. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh meja gambar. Kalian bisa melihat di Google ya. Oh, ini misalnya saya bukakan contoh satu. Ya. Nah, di sini anak-anak ini contohnya ya. Ini ada beberapa alat gambar, ada pensil mekanik, ada mal dan lain-lain. Di sini ada meja gambar, ya kan? Ya, seperti inilah meja gambar itu, ya. Kemudian di sini ada contoh meletakkan kertasnya. Jadi kalau kalian masih belum tahu lebih jelasnya ya seperti ini. Kertas gambar kemudian dijepit. Kalau di sini ya bisa di sini dijepit, kemudian kalau di sini pakai penggaris T dan satu siku. Ya, kalau di meja gambar biasanya sudah ada sikunya seperti itu ya. Nah, seperti itu peruntukan untuk meja gambar anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah pensil gambar. Ya. Ada dua macam pensil gambar yang biasa digunakan pada gambar teknik. Pertama adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini kalian bisa kalian biasa familiar dengan pensil isian ya. Jadi antara isi dan pensilnya itu terpisah, bisa diisi ulang ya, seperti itu. Untuk diameternya sendiri itu ada macam-macam, ada 0,3 mili, ada 0,5 mili dan ada 1 mili. Karena di gambar teknik itu tebal tipis garis itu sangat memberi arti ya. Ya, ini contohnya gambar pensil mekanik. Nah, selanjutnya itu pensil kedua adalah pensil batang. Ini yang pensil yang secara umum kalian sudah kenal ya. Seperti itu. Nah, pensil selanjutnya anak-anak, pensil gambar itu memiliki beberapa tingkat kelunakan. Ya. Ini yang mungkin kalian belum tahu. Di pensil itu kadang ada kodenya 2B, ya kan? Ataupun HB dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah dari tingkat keras, sedang dan lunaknya anak-anak. Jadi 2B itu apa sih? Selama ini mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu. Itu adalah adalah simbol ya. Di sini ada pensil itu memang ada tingkat keras, sedang dan lunak. Di sini ada garis yang menunjukkan semakin ke bawah semakin keras, misalnya ada 4H, 5H, 6H, 7H, 8H dan lain-lain. Ini menunjukkan dia semakin keras. Sedang pun sama, seperti ini simbolnya. Dan lunak pun sama, semakin ke bawah, misalnya B menunjukkan tingkat yang lunak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, semakin ke bawah semakin lunak.
Oke anak-anak, untuk video pertama tentang kelengkapan gambar teknik, saya kira kita bagi menjadi 2 video saja untuk kelengkapan gambar teknik, karena kita bahas secara detail ya. Kita bahas secara detail supaya kita bisa lebih banyak yang kita bahas di sana. Tadi kita di video ini sudah membahas tentang pertama tadi tentang fungsi gambar teknik. Kemudian kita sudah membahas tentang kertas gambar. Kemudian membahas tentang meja gambar, dan terakhir pensil gambar ini. Adapun yang tadi slide tentang rapido dan lain-lain kita lanjutkan di video selanjutnya. Kita bahas secara detail satu persatu supaya lebih gamblang lagi, supaya lebih paham lagi tentang konsep kelengkapan gambar teknik ya. Sekian video pertama ini, terus semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.